Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dari kelompok 16. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan. Saya ini shift 1. Jadi di shift 1 sendiri nomor pertama, UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu di pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Oke. Di sini saya sudah naruh juga di Excel untuk stats 3 atau stats pertamanya ini untuk melewati stats 3. Di sini kan kota satu dari pedagang sendiri ke kota satu itu uh, ada jarak 15, sedangkan untuk kota dari pedagang ke kota 2 itu ada di 20. Terus setelah dari stats 3 sendiri lanjut ke stats 2. Stats 2 yaitu kota 3 dari pedagang. Untuk ke kota 3 kan harus melewati jalur dari kota satu. Jadi untuk kota 3 sendiri di sini dari dagang ke kota satu itu kan 15. 15 ditambah 20 karena melewati dari kota satu. Jadi ditambah jadi 30. Sama juga seperti kota 4. Jadi harus melewati kota 2 dulu baru ke kota 4-nya. 20 tambah 19 adalah 39. Nah, untuk kota 2 sendiri ini juga eh, itu dari 22 di sini ditambah sama si C6-nya menghasilkan adalah 42. Dan untuk dari eh, kota 4-nya sendiri di sini lanjut nih 19 tambah 14 jadi 39. Dan juga untuk solusi optimumnya sendiri di sini kita pakai rumus Ming. Terus juga sama juga kayak kota 4-nya kita pakai rumus Ming. Kita masukin G6 dan H6-nya dan di sini hasilnya ada di 39 untuk di stage 2. Nah, untuk stage 1 sendiri, ini untuk kota 3, kita tinggal tambahin aja nih. Untuk kota 3 sendiri, itu tinggal 15 ditambah 16. Terus sama dengan 51 untuk kota 4, ada jalur dari sini ke sini ke sini. Itu ditotalkan menjadi 53. Untuk FSS sendiri, itu pakai rumus min sama kayak tadi. Tinggal bagian M5 sendiri ini dibagi dengan N5-nya yang menghasilkan adalah 51. Untuk X1-nya ada di kota 3. Terus tinggal keputusan akhir atau solusi optimal. Pabrik X1 sendiri adalah kota 1, X2 adalah kota 3, sedangkan X3 adalah pedagang. Untuk biaya distribusi sendiri, di sini kita tinggal menambahkan nih jalur paling cepatnya lah dan kita hasilkan dari pedagang ke kota satu, kota 3 dan ke pabriknya yang menghasilkan adalah 51. Dan sekian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisien pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek yang ingin menggunakan atau ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode critical path method CTM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Di sini ada A sampai I. Nah, untuk yang A sendiri itu adalah studi lokasi dan kebutuhan. Yang kedua, itu perizinan pembangunan. Yang ketiga, atau yang C itu perancangan tata letak gudang. Yang ke D itu pekerjaan struktur dasar. Yang E adalah pembangunan bangunan utama. Yang F sendiri itulah instalasi sistem rak dan konveyor. Untuk yang G, instalasi sistem IT gudang. Dan yang H sendiri adalah penguji sistem operasional. Terus yang I adalah pelatihan karyawan. Di sini kita bisa lihat untuk pendahulunya dan durasi hari dari tiap-tiap aktivitasnya. Kayak ditanyakan, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Hitung total waktu penyelesaian proyek. Oke, jadi
Oke, kita lanjut di nomor 2. Di sini saya menyalin sudah menyalin codingan yang setelah saya buat langsung ke R Studionya. Ya, di sini akan menjelaskan untuk soal pertama. Ya, tinggal input aja nih load library-nya awalnya. Terus juga saya jangan lupa nambahin nim. Untuk definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Yang pertama kita aktivis dan data frame aktivitasnya. Kita masukin nih dari input soal tadi. Itu ada A, B, C sampai I. Baru durasi juga kita masukin. Dari 8, 14, 10, 18, 22, 16, 4, 9, 7 nih. Bisa dilihat nih dari tabel soalnya. Terus kita dispense apa namanya dependensi atau data frame from-nya itu ada di A A B C D E F G H. Lalu to ke si C-nya sendiri itu adalah dari B C D D E F G H H I. Kalau udah kayak gini, kita langsung membuat grafik dari dependensi aktivitas atau dari G itu lebih kecil daripada grafik from underscore data frame atau dependent dari direct directionnya atau sama dengan kita bisa tulisnya true. Habis itu kita tinggal esek lagi menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Coba dari sini kita running dulu nih ke menentukan jalur terpanjang. Aduh, sini kita running dulu. Nah, di sini kelihatan nih aktivitas data dan dependensi sama G dan fetch-nya sendiri. Dari ini bisa dilihat sama untuk dari soal yang kita dapat. Lalu kita menghitung nih durasi untuk setiap jalurnya dengan codingan duration, si play patch function atau path-nya sendiri. Terus kita pakai rumus sum activities durasi match name path activities. Lalu kita boleh running nih sebelah sini si penghitungan untuk menghitung dari durasi setiap jalurnya. Ya, kita running dulu, sabar. Kita running. Nah, kelihatan kan atau nomornya 1:4, 94, 92, 90, 88. Lalu, setelah kita menentukan durasi tiap jalurnya, kita menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Langsung bisa running aja. Tuh, jadi durasi terpanjang sendiri tadi 94. Lalu setelah itu kita ingin membuat grafiknya nih. Kita dengan hashtag menampilkan jarak grafik, jalur kritis dengan edge color, function critical path atau blue. Jadi setiap RStudio ini pasti bakal menampilkan grafik yang berbeda-beda. Ya, kita tampilkan jalur kritisnya dulu. Nah, di sini nih bisa kelihatan untuk jalur kritis dari CPM sendiri. Ini bisa kelihatan dari A, H. Ya, kita lanjut untuk menampilkan hasilnya nih. Terakhir, set. Nah, di sini keluarlah hasilnya kan. Plot G, address raw-nya atau size 0,5. Dan untuk vertex size itu ada 30, vertex label color atau di red. Terus ada di vertex label text-nya itu ada di 1,5. Terus kita lanjut ke soal 2 nih. Untuk data aktivitas proyek dengan estimasi waktu first-nya. Running aja nih. Buat mah running. Nah, udah masuk nih ke data dalam RStudionya. Lalu kita menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT atau activity eh, kurang dari sama dengan activities optimis itu plus 4. Terus juga aktivitas paling mungkin sama ditambah aktivitas pesimis dari si 6 tadi. Terus setelah kita udah masukkan itu, kita definisi nih hubungan antar aktivitas edge-nya. Lalu kita running. Nah, kita muncul kan kayak A, B, B, C, D, E, F, G. Terus dari itunya sendiri ada di B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita tinggal buat grafiknya nih. Kalau kalau misalnya setelah menentukan dari hubungan antar aktivitasnya, kita buat grafik, lalu menentukan jalur awal dari awal hingga akhirnya nanti. Nah, udah masuk tuh karena ke out. Lalu kita sama kayak tadi menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Ya kita langsung semuanya kali ya, baru kita bacain nanti hasilnya gimana. Oke, jadi untuk nomor 2 sendiri.
Ini bisa kita lihat untuk grafik delivery data portnya dari HGH, HGFE itu ada dua cabang, itu bisa ke D bisa ke C, bakal bertuju kepada titik B baru ke si A. Dan untuk vertex size ada 30 dan label ada 1,5. Untuk Real Studio eh, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor 2 nih. Sini saya udah masukin dari single time match. Ya, tinggal kita masukin nih activity time. Terus tinggal producer dari yang si Air Studio tadi. Sekarang di procedure 2, lalu kita solve nih. Nah, setelah di solve, itu dari projectnya activity time ada 94 dan H-nya itu ada 8 sama kayak tadi. Untuk release start-nya itu sendiri dikarenakan untuk yang A itu tidak ada yang early start atau late start, itu kayak dinolin. Begitupun uh, nomor-nomor yang lainnya. Lalu kita next ke nomor 3. Nomor 3 ini sendiri kita tinggal masukin activity time-nya. Terus sudah masukin activity time, kita tinggal sama disingkirin dari table yang ada, lalu kita masukin producer satunya, dan di nomor 3 ini ada producer 2 di bagian E. Setelah dimasukin kita tinggal stop aja. Ini masih single time estimate. Nah, di sini kan kita kelihatan kan hasilnya. Dari projectnya sendiri di activity time ada 80,82. Nah, sama kita nih yang bagian A, early startnya itu sama dengan 0 dan late startnya dari 0. Sedangkan untuk dari B ke H sendiri, ini ada untuk nilai-nilainya. Mungkin segitu saja presentasi dari tugas mingguan saya. Muhammad Rafli atas kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.